Stand by. In 5, 4, 3, 2, 1. Beralih ke acara selanjutnya, kita akan sapa dan berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita yang pertama, dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Iya, benar sekali Mel, dan di sesi kali ini akan diserahkan kepada Ibu Siti Utami Reskiawati MIKOM, selaku Kepala Laboratorium Ilmu Komunikasi sebagai moderator. Baik, langsung saja kepada Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih Elsi. Senang sekali saya hari ini mendapatkan kesempatan untuk memandu jalannya talkshow yang pertama dalam sesi pertama untuk pelaksanaan Communication Day 2020. Saat ini sudah ada hadir Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Insinyur Paristianti Nurwardani MP. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, Ibu Paristianti, senang sekali kami dari Komunikasi UHO hari ini sudah bisa bergabung bersama Ibu untuk membahas tentang materi hari ini tentang Kampus Merdeka Merdeka Belajar bersama mahasiswa-mahasiswa kami di Universitas Halu oleh Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Ibu. Ibu Paris, sekedar informasi biografi yang mungkin diketahui oleh peserta Communication di hari ini. Ibu Paris resmi diangkat pada tahun 2015 sebagai Direktur Pembelajaran dan pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan Perguruan Tinggi. Beliau juga pernah menjabat sebagai Deputy Director Semolik. Kemudian beliau juga sempat menjadi atasnya pendidikan pada KBRI di Manila, Filipina, dan juga sempat menjabat sebagai dekan Fakultas Pertanian di Universitas Surya Kencana, Cianjur, Jawa Barat. Benar begitu Ibu kan? Betul, baik. Betul. Pertanyaan paling pertama sebenarnya yang muncul di kepala saya, kenapa kampus merdeka Ibu? Kenapa harus pakai merdeka? Apakah pendidikan kita selama ini tidak merdeka? Bagaimana Ibu? Ya, sebetulnya Kampus Merdeka ini adalah pendekatan pembelajaran yang sangat inovatif dari Mas Menteri. Jadi, mengapa dipanggil Mas Menteri? Beliau adalah Menteri termuda di Indonesia. Mungkin juga sepanjang sejarah Indonesia ya, ini Menteri termuda. Jadi, beliau juga banyak menginspirasi anak-anak bangsa, dan saya yakin pada tahun 2030, Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian nomor 7 di dunia. Saat itu yang akan menjadi pemimpin adalah adik-adik yang hari ini datang di Communication Day ya. Kita udah mungkin saya udah pensiun, Bu Tami udah jadi pejabat begitu ya. Tapi akan menjadi pemimpin pada saat itu adalah adik-adik yang hari ini menjadi panitia di UHO, terutama mungkin di ilmu komunikasi. Jadi asahlah selalu dengan hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi-kompetensi masa depan. Mengapa pakai merdeka? Kalau sebelumnya di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2017, kita itu dipatok 144 SKS untuk sarjana, semuanya harus mengikuti apa yang diatur oleh kampus begitu ya. Jadi mahasiswanya kalau misalkan mau magang, dia hanya boleh magang 6 SKS ya. Walaupun magangnya misalkan 1 tahun tetap aja 6 SKS. Nah, sekarang ini Mas Menteri memberikan inovasi bahwa untuk mendapatkan pekerjaan yang dicintai oleh mahasiswa, itu mahasiswa sejak masuk ke perguruan tinggi atau mungkin sebelumnya di perguruan tinggi harus sudah mulai punya cita-cita. Misalkan saya ingin menjadi ahli data science untuk ilmu komunikasi di Jepang, misalkan ya. Nah itu udah harus dicari tuh. Saya kalau mau jadi ahli data science di Jepang, saya nggak mungkin pelajarannya adalah hanya ilmu komunikasi di UHO saja. Pasti saya juga harus belajar bahasa Jepang. Saya juga harus belajar bahasa Inggris. Saya juga mungkin harus berkomunikasi dengan orang Jepang. Nah, oleh sebab itu, kalau di Kampus Merdeka 144 SKS itu dibebaskan kepada mahasiswa. Mau cita-citanya apa, silahkan jalannya ditata agar cita-cita tersebut dicapai dalam 8 semester. Karena saya ingin menjadi data analis untuk komunikasi di Jepang, maka saya memutuskan saya akan ngambil 1 semester di bahasa Jepang. Kalau di UHO nggak ada, berarti dia harus ikut kegiatan di program studi bahasa Jepang, misalkan di Unhas. Dia boleh tuh 1 semester ke Unhas untuk dapat 20 SKS sampai dengan bisa bicara bahasa Jepang. Kedua, mungkin karena memang ingin mengetahui tentang data, dia tidak bisa hanya belajar di ilmu komunikasi yang datanya mungkin sangat terbatas. Maka mungkin yang bersangkutan ingin magang di BPS,
tapi BPS-nya misalkan adalah BPS di nasional ke Jakarta. Dia magang di Jakarta boleh? Boleh. Kalau dulu 1 semester magang hanya 6 SKS, sekarang enggak, 1 semester bisa dikasih 20 SKS, begitu ya. Itu adalah tergantung dari komunikasi dengan dosen pembimbing. Ketiga, karena memang cita-citanya ingin bekerja menjadi ahli data science di bidang komunikasi di Jepang, maka dia boleh juga melakukan kegiatan magangnya 1 semester lagi di Jepang. Dulu nggak bisa magang 2 semester, nggak akan mungkin dikasih. Sekarang karena sudah ada inovasi pembelajaran di perguruan tinggi itu harus lebih mendekati realitas pekerjaan yang dicita-citakan oleh mahasiswa. Makanya mahasiswa membuat pembelajaran 8 semester sesuai dengan keinginannya. Jadi itu harus difasilitasi oleh dosen pembimbing dan oleh program studi. Jadi sekarang kalau mau menjadi ahli data science bidang ilmu komunikasi di Jepang, maka dia boleh menentukan sendiri 3 semester boleh belajar di mana saja, dan itu harus difasilitasi oleh dosen dan oleh program studi. Makanya itu yang dinamakan adalah inovasi belajar. Inovasi belajar ini prinsipnya adalah melakukan relevansi antara pendidikan di perguruan tinggi dengan realisasi di dunia kerja. Begitu mungkin Mbak Tami ya. Selamat melakukan inovasi untuk diri sendiri dan untuk menjadikan masa depan adik-adik cerah dan dicintai oleh dirinya. Jadi bukan ditentukan oleh orang tua, bukan ditentukan oleh pacar ya, ditentukannya oleh diri sendiri. Begitu Mbak Tami? Ya, Ibu Paris, kalau kita bicara yang saya cuplik tadi dari jawabannya Ibu bahwa Kampus Merdeka berarti penekanannya ada pada inovasi dan kolaborasi yang bisa dilakukan sama kampus. Nah, tapi persoalannya kemudian kami di daerah Ibu adalah persoalan SDM. SDM itu bukan hanya soal SDM dari kami yang ada di daerah dari mahasiswanya saja, tapi juga dari kami para staf pengajar juga SDM untuk mau mengembangkan diri dan berinovasi itu kadang-kadang masih kompleks di daerah Ibu. Nah, akar masalah paling mendasar dari pendidikan Indonesia adalah faktor SDM. Jadi bagaimana dalam kacamata kementerian, apakah kita akan mendapat apa yang ingin dicapai sama Kampus Merdeka yang sudah dicanangkan oleh kementerian, lalu dilihat dari kacamata kementerian apakah sivitas akademika apakah sudah ada mapping yang dilakukan sama kementerian untuk melihat kesiapan dari sivitas akademika terkait pengembangan SDM yang ada di kampus. Baik, Bu Tami, kampus itu adalah institusi otonomi. Ya. Yang kedua adalah kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, begitu meluncurkan Kampus Merdeka, Mas Menteri sudah membuatkan keputusan untuk meningkatkan berbagai macam skema pendanaan ya. Jadi skema pendanaan tahun depan itu ada skema pendanaan nomor 1 adalah untuk Kampus Merdeka sendiri, itu ada skema bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 350 miliar. Jadi nggak mungkin kementerian mempunyai inovasi terus kemudian tidak ada fasilitasinya, begitu ya. Kemudian yang kedua, Mas Menteri juga melakukan fasilitasi untuk Merdeka Belajar yang dikemas dalam 8 indikator kinerja utama, itu juga disiapkan dana sebesar lebih kurang 1,25 triliun. Jadi ini adalah tergantung nih dari UHO, dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial, dan tergantung daripada dosennya apakah mau menggunakan atau memanfaatkan fasilitas tersebut. Tentu saja kalau menurut saya yang paling aman, saya juga datang dari kota kecil, tapi saya punya cita-cita yang relatif besar begitu ya, dan saya sudah tahu bahwa kalau saya cita-citanya besar, saya tidak bisa belajar biasa-biasa saja. Harus selalu jadi nomor 1, harus banyak ilmu komunikasi, harus juga mengikuti tujuan pendidikan tinggi, yaitu menciptakan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, itu ya, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berkompetensi, dan berdaya saing. Nah, pada saat kita melakukan kompetensi, itu akan ada 3 kompetensi yang harus dikuasai. Yang pertama adalah pengetahuan, kedua kompetensi di bidang keterampilan, dan ketiga adalah kompetensi di bidang sikap. Walaupun Bu Tami atau ada mahasiswa peserta Communication Day saat ini yang berjumlah luar biasa nih ya, berjumlah 352 orang, punya IPK 4,0, kalau dia tidak berakhlak mulia, dia tidak akan punya karir yang bagus. Ya, kalau dia juga punya IPK 4,0 terus-terusan dari semester 1 sampai dengan semester 8, kalau dia tidak pandai berkomunikasi, tidak akan pintar juga
melakukan promosi terhadap kompetensinya. Mungkin salah satu yang Ibu kagumi adalah Adinda Bintang Emon ya, yang luar biasa sebagai seorang anak muda sudah pandai melakukan berbagai macam critical thinking ya untuk komunitasnya, untuk pemerintah, tapi dengan cara yang sangat santun. Ini adalah cara-cara critical thinking yang sangat baik untuk menjadi inspirasi bagi adik-adik yang hari ini bergabung pada Communication Day dari Universitas Haluoleo. Jadi Mbak Tami, menurut saya adalah kita semuanya harus melakukan berbagai macam penguasaan kompetensi sesuai dengan masa depan yang ingin kita capai di saat Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian nomor 7 di dunia tahun 2030, dan saat ini kita sudah menjadi negara dengan perekonomian nomor 16 di dunia sebetulnya ya. Dia sudah cukup luar biasa untuk Indonesia, dan saya titip sama Mbak Tami dan adik-adik yang hari ini bergabung untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan perekonomian nomor 7 di dunia tahun 2030 ya. Selamat berjuang, dan saya yakin Bu Tami dan adik-adik bisa menerima estafeta kepemimpinan yang baik, berikan inspirasi kepada dunia bahwa mahasiswa Indonesia adalah pandai berkomunikasi, pandai berkolaborasi, pandai critical thinking dengan cara yang santun, dan siap untuk menaklukkan dunia. Terima kasih. Baik Ibu, sayang sekali waktunya kita sangat singkat ya Bu ya untuk kebersamaan kita hari ini. Sesi ini mungkin itu bagian terakhir dari sesi ini, tapi sebelumnya Ibu, sebelum saya kembalikan ke MC, mungkin ada sesi foto bareng ya Bu ya? Gimana Bu? Ada sesi foto bareng dulu Bu sebelum saya kembalikan ke MC. Boleh banget. Selamat kepada adik-adik, tolong menjadi pemimpin Indonesia di masa depan, dan tetaplah berakhlak mulia, taklukkan dunia. Terima kasih. Sesi foto dulu ya Bu ya? Ya. Tolong operator, satu kali aja ya. Satu, dua, tiga. Baik Ibu. Terima kasih. Mohon Terima kasih izin banyak, Ibu Paris, ya. Semoga bisa ketemu lagi Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat ya. Baik, saya kembalikan ke MC untuk melanjutkan acara Communication Day 2020. Baik, terima kasih untuk Ibu Siti Utami Reskiawati Kamila Ikom. Sekaligus kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang sudah mau bergabung dan berbagi ilmu kita untuk kita semua di sini tentang Kampus Merdeka, Merdeka Belajar.